Malam hari ini saya mau sharing tentang sesuatu hal yang saya yakin ya sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan tentu saja buat kita semua ya. Saya mulai dengan cerita tentang betapa pentingnya kita menyiapkan dana pensiun. Bahwa pensiun itu pasti. Masalahnya adalah kalau bicara tentang sejahtera nih. Pensiun semua orang pasti pengennya sejahtera gitu ya, punya banyak uang, masih bisa jalan-jalan ya kan, menikmati hari tuanya dengan baik begitu. Namun masalahnya kalau teman-teman perhatikan ada beberapa fakta yang menarik yang saya mau sampaikan di sini ya. Yang pertama nih ya, kalau tadi saya katakan bahwa pensiun itu pasti, iya. Karena kenapa? Suka nggak suka, siap nggak siap gitu ya, mau nggak mau, setiap orang pasti akan pensiun, betul ya? Fakta-fakta apa yang menarik Bapak Ibu? Ini menurut survei yang dilakukan oleh HSBC ya terhadap 1050 responden yang ada di Indonesia. 90% nggak siap. Ya, banyak masyarakat kita yang ternyata tidak siap menghadapi masa pensiunnya. Ya, kemudian 68% itu menginginkan masa pensiunnya nyaman. Semua orang pasti pengen, ya 68% mengatakan pengen. Namun masalahnya ternyata hanya 30% yang mereka sudah sadar dan memulai merencanakan masa pensiunnya. Ya, baru 30% yang tergerak ini. Ya, bahkan yang unik lagi adalah 75% mereka mengharapkan kepada anak-anaknya nantinya. Semua anak pastinya pengennya berbakti kepada orang tuanya, ya. Namun bisa jadi karena kondisi sesuatu hal sehingga anak kita tidak punya kemampuan secara finansial untuk membantu orang tuanya. Fakta yang berikutnya apa? Kalau kita lihat populasi di Indonesia, itu luar biasa sebetulnya. Ada 68,7% penduduk Indonesia masuk usia produktif. Kalau kita berbicara bonus demografi, ini dikatakan sebagai Indonesia ini memiliki bonus demografi yang luar biasa. Karena apa? Mayoritas penduduknya adalah usia produktif, angkatan kerja semuanya. Ya, namun masalahnya ternyata ada ketergantungan yang rasio ketergantungannya 45,5%. Maksudnya apa? Dari 100 orang penduduk Indonesia yang berusia produktif, mereka menanggung ya berapa? 46 penduduk Indonesia di usia yang tidak produktif. Usia yang tidak produktif itu apa? Usia anak-anak karena mereka memang belum bekerja, dan usia di atas 65 tahun di mana usia-usia itu adalah usia-usia yang sudah pensiun. Artinya besar sekali loh ya, dari 100 penduduk Indonesia yang usia produktif menanggung biaya hidup ya 46 penduduk Indonesia di usia yang tidak produktif. Nah, ini yang seringkali disebut sebagai generasi sandwich. Kenapa dikatakan begitu? Ini generasi yang seperti kepepet begitu ya. Kepepet di mana? Dia kepepet di tengah-tengah. Artinya dia juga harus menghidupin keluarganya dia, menyiapkan pendidikan anak-anak dia, tetapi sekaligus juga membantu menghidupin, menanggung biaya hidup dari orang tuanya. Semoga teman-teman yang ada di sini tidak mengalami seperti itu. Tetapi kalaupun mengalami, ya itu adalah bakti kita kepada orang tua kita. Nah, tentu saja yang mau kita bicarakan adalah gimana ya caranya supaya kita bisa memutus mata rantai generasi sandwich ini. Ya, supaya ke depan yang mungkin saat ini kita mengalami hal ini, itu nantinya ke depannya kita nggak mengalami gitu. Ya, supaya anak-anak kita juga tidak menjadi sandwich generasi berikutnya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja cara yang paling simpel adalah kita mesti menyiapkan dana pensiun sedini mungkin. Artinya ketika kita usia produktif sudah menyiapkan dana pensiun sendiri, harapannya adalah ketika kita pensiun kita punya sejumlah uang
yang kita bisa pakai untuk menghidupin biaya hidup kita sampai kita nanti tua. Ya, sehingga kita tidak menjadi tanggungan buat anak cucu kita, ya. Lalu kenapa sih kita pikirin dana pensiun? Ya, ketika kita pensiun ada dua hal yang pasti yang akan terjadi Bapak Ibu. Dua hal itu apa? Yang pertama, ketika kita pensiun dari income kita pasti akan menurun. Betul ya? Pasti akan menurun. Wong sudah nggak kerja kok, ya pasti income-nya akan menurun. Tetapi masalahnya ada satu hal yang pasti juga akan terjadi. Yaitu apa? Kalau kita ngomong pengeluaran kita nggak turun. Justru pengeluaran kita dengan bertambahnya waktu, justru pengeluaran kita akan semakin meningkat. Setuju ya Pak Ibu ya? Ini yang jadi masalah nih. Income kita turun, tetapi pengeluaran tetap meningkat. Kenapa pengeluaran tetap meningkat? Iya, karena ketika kita masih hidup ini ya butuh uang. Butuh uang untuk apa? Ada tiga hal ketika kita di hari tua itu butuhnya apa? Keperluan sehari-hari, biaya hidup sehari-hari kita butuh. Ya, sandang, pangan, ya papan. Kalau papan kan bicara rumah gitu ya. Kalau kita nggak punya rumah gimana? Kita butuh gitu ya. Kalau nggak punya rumah harus kontrak, kita butuh uang untuk itu. Kemudian apalagi? Kita juga butuh kesehatan. Biaya kesehatan kita juga butuh. Kenapa? Karena di usia-usia kita yang menginjak kepada usia pensiun, tentu saja secara kesehatan juga mulai rentan terhadap penyakit-penyakit. Ya. Dan ketiga apa? Kita juga butuh biaya rekreasi sebetulnya ya. Ketika kita pensiun ada dua hal yang pasti, yaitu income-nya turun, tetapi pengeluarannya akan meningkat. Ya, karena kebutuhan akan meningkat, apalagi ditambah dengan inflasi. Ya, makan sekarang 10.000, nanti mungkin 5 tahun lagi nggak bisa 10.000 begitu ya. Ini kalau kita bicara inflasi. Nah, lalu kalau kita bicara tentang dana pensiun, Bapak Ibu, saya mau mencoba memberikan cara ya, berapa sih sebetulnya kebutuhan pensiun kita? Yang paling simpel, yang paling gampang ya, saya tuliskan seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf ya, contohnya usia 35 ya, karena Pak Rio masih usia 35 ya, saya kasih contohnya usia 35 ya, contoh misalnya ya. Oke, sekarang saat ini usia 35 tahun. Ya, pengen menghendaki usia pensiun itu 60 tahun. Ya, rata-rata kalau di Indonesia ini kan pensiunnya ada yang usia 55, usia 60 tahun, bahkan sampai usia 65 tahun, tergantung perusahaannya juga. Ya, kalau dia kerja wira swasta ya tergantung, bahkan bisa sampai 70 tahun nggak pengen pensiun gitu ya, tetap pengen kerja. Ya, contohnya seperti itu. Artinya kalau sekarang pengeluarannya atau biaya hidupnya 10 juta saat ini, 10 juta satu bulan, ketika usia 60 tahun, artinya 25 tahun lagi, ya, apakah cukup 10 juta itu? Ya, sekarang 10 juta biaya hidup, ketika kita 25 tahun lagi masukin usia 60 tahun, biaya 10 juta untuk biaya hidup, apakah masih cukup atau enggak ya Bapak Ibu? Tidak, Pak. Sudah enggak ya, karena kenapa? Ada yang namanya faktor inflasi. Ya. Misalnya saja inflasinya itu adalah 3%, hitungannya, Bapak Ibu nanti bisa cek pakai kalkulator kalau suka hitung-hitungan ya, 25 tahun lagi inflasi 3%, ya kebutuhan hidup sekarang 10 juta itu akan meningkat menjadi double Bapak Ibu. Menjadi berapa? 20.940.000 per bulan. Biaya hidup per bulannya yang sama dengan sekarang 10 juta. Ya. Nah, itu baru 1 bulan. Saya mau menyiapkan dana pensiun saya berapa lama? Asumsinya, contoh misalnya, oke, saya pengen menyiapkan dana pensiun 15 tahun. Sampai kapan? Usia 75 tahun. Ya. Nah, lalu hitungannya gimana? Ini saya hitungkan dengan cara yang sederhana. Saya tidak libatkan lagi di sini ada inflasi. Yang seharusnya setiap tahun kan ada inflasi. Tapi saya biar teman-teman gampang caranya apa? Oke, berarti biaya hidup nanti ketika pensiun per bulan dikalikan 12, dikalikan berapa? 15 tahun lamanya kita mau menyiapkan.
Berarti totalnya berapa yang kita butuhkan? 3,7 miliar, Bapak Ibu ya. Wow, ngeri sekali ya. Iya. Uang 3,7 miliar ini dibutuhkan kapan? Ya dibutuhkan ketika kita di sini. Dengan harapan apa? Uang 3,769 miliar itu disimpan di tabungan, didepositokan, kemudian kita ambilin 20 juta per bulan, sehingga kita bisa hidup layak seperti saat ini sampai berapa lama? 15 tahun kemudian. Kalau Bapak Ibu bisa memutarkan uangnya dengan baik, maka mungkin bisa lebih dari 15 tahun. Bahkan mungkin nanti bisa jadi itu jadi warisan yang luar biasa buat anak cucu kita. Ya. Nah, masalahnya adalah, wow, kok gede sekali ya Bapak Ibu ya. 3,7 miliar, berarti saya harus nabung berapa? Ya, nah tentu saja kalau kita ngomongin nabung berapa, yang paling sederhana Bapak Ibu bisa hitung tuh. Paryo boleh bantu hitung saya ya. 3,7 miliar kalau sekarang umur 35, kita berarti asumsinya kan pengennya 25 tahun. Dibagi 25 tahun Pak Rio. 3,7 miliar ya 3769 dibagi 25 tahun. Kemudian dibagi 12 bulan. Jadi per bulannya berapa Pak Rio? Masih kemit Pak. 12.563. Wow, luar biasa ya. Biaya hidup kita 12 juta, tetapi kita harus menabung 12 juta sekian Pak Rio. Betul ya? Bisa dibayangkan ya. Itu mulai dari sekarang tiap bulan asumsi kita nggak dapetin bunga. Artinya betul-betul ya itu kayak kita nabung di celengan aja dimasukin begitu. Itu angkanya bisa menjadi 3,7 miliar. Itu kalau disiplin. Betul ya? Itu kalau disiplin, maka uangnya akan terkumpul 3,7 miliar gitu. Ya, nah kenapa sih kita mikirin pensiun sedini mungkin? Ya. Nah, apa yang kita perlu lakukan ya tadi? Menyiapkan dari sekarang. Prinsip mengelola keuangan, kalau uang masuk itu dijagain Pak Rio. Ya. Uang yang masuk itu dijagain. Uang yang keluar kita harus kelola. Ya, dijagain supaya nggak hilang maksudnya uang yang masuk itu. Tapi ketika uang itu mau dikeluarkan, harus dikelola. Ya, bagaimana cara mengelolanya? Sebetulnya kita punya prinsip yang namanya 40, 30, 20, 10. Ya, 40 itu untuk apa? Untuk biaya hidup sehari-hari. Ya, kebutuhan hidup sehari-hari 40%. Jangan kemudian besar pasak daripada tiang, ya. Artinya income kita lebih kecil daripada pengeluaran kita. Keluarnya lebih gede, yaitu kita nggak akan bisa menabung. Ya. Yang berikutnya adalah 30% dari income kita maksimal itu untuk membayar cicilan. Membayar hutang. Untuk apa? Cicil mobil misalnya, cicil rumah, itu maksimal 30% saja dari income kita. Nah kemudian 20% ini sebetulnya setiap bulan 20% itu harus disimpan untuk masa depan kita. Untuk apa? Untuk tabungan hari tua kita. Untuk nyiapin apa? Salah satunya pensiun. Untuk apa lagi? Membeli asuransi Bapak Ibu. Ya itu 20% seharusnya. Dan 10% buat amal. Buat bayar zakat. Ya, buat berdonasi. Solusinya apa? Ya nabung. Betul ya Bapak Ibu ya. Mau nabungnya di mana? Banyak tempat. Ya, salah satunya mungkin kalau kita tanya kebanyakan orang nabung, yang namanya nabung selalu yang ada di kepala kita apa Bapak Ibu? Bank. Kenapa? Karena di bank memang punya kelebihan juga. Ya, salah satunya apa? Salah satu dan salah banyaknya ya. Bebas menabung. Kelebihannya apa? Kapanpun kita bisa nabung, kapanpun kita bisa ambil. Kemudian sekarang banyak kemudahan-kemudahan. Ya, banyak ATM di mana-mana. Bisa ambil uang di Indomaret ya. Kalau tidak bawa dompet masih bisa beli pakai handphone bisa ya. Kemudian apalagi tinggal gesek kartunya gitu ya. Kemudian apa? Dapat bunga. Ya, kemudian apa? Aman karena ada lembaga penjamin simpanan.
Sampai nilai sekian dijamin oleh pemerintah asal bunganya tidak melebihi dari bunga yang dijaminkan. Ya, itu manfaat-manfaat yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, namun sebetulnya kalau kita berbicara kelebihan, ternyata di balik kelebihan itu ada kelemahan juga loh. Ya, yang pertama, dengan kemudahan kita menjadi susah disiplin. Betul ya? Ya nantilah, kapan-kapan lah, kita nabung lah, kalau ada uang lah, sehingga kita nggak terkumpul uangnya. Ya, kemudian juga meningkatkan konsumerisme. Karena kenapa? Kita nggak punya dompet aja, nggak bawa dompet masih bisa belanja. Ya, toko-toko online sudah menjamur di mana-mana. Gampang sekali kita membeli sesuatu. Pengen aja pengen ya. Matanya pengen membeli sesuatu karena dipromosikan dengan indah, diskon ya. Setiap ada tanggal menarik ya, 11. Wah, apa namanya ya? Hari apa namanya? Hari Harbolnas, Pak. Harbolnas ya. Nah, itu jadi suatu promosi yang luar biasa nanti karena banyak diskon katanya. Nah, itu meningkatkan konsumerisme. Hati-hati, kita harus bisa membedakan ini keinginan atau kebutuhan. Kalau isinya keinginan yang kita dahulukan, biasanya kita nggak akan punya tabungan. Ya. Kemudian jangan lupa dapat bunga, tapi kita juga dikenakan pajak 20%. Cukup besar, 20% itu gede. Kemudian ada faktor inflasi. Kemudian ada biaya administrasi bulanan. Transfer antar rekening kena 2.000, ada yang kena 1.000, ada yang kena 6.500, tergantung banknya misalnya. Wih, itu uangnya besar sekali loh. Transfer ke anak 100.000, kenanya biaya 6.500. Walah, berapa persen itu ya? Gede banget itu. Dapat bunganya cuma 1%, 2%, kenanya biaya bisa lebih dari 6%, Bapak Ibu. Ngeri kalau dipikir ya. Kemudian tidak ada proteksinya. Nah, kita bicara asuransi, bicara proteksi. Di perbankan kita tidak ada proteksinya. Artinya apa? Ini resiko karena apa? Masa depan seseorang tidak ada yang pernah tahu kapan itu terjadi. Ya, nah ini adalah contoh kalau kita menyiapkan dana pensiun di perbankan. Ada plus, ada minusnya juga. Nah, malam ini saya mau sharing bagaimana kalau kita menyiapkan pensiun itu supaya bisa pasti ya, supaya aman ya, supaya ada proteksinya ya. Nah, kita bicara program dari Sequis Life ya, karena kita adalah mitra bisnisnya Sequis Life, yaitu asuransi jiwa. Kita kenalkan suatu konsep yang baru yang namanya smart saving ya. Smart saving ya cara cerdas untuk kita menabung begitu ya. Untuk menabung apa? Dana pensiun ya. Kenapa? Karena bisa memberikan kepastian dana pensiun. Kemudian yang luar biasa adalah yang berbeda dengan perbankan karena apa? Kita mendapatkan proteksi asuransi jiwa. Besarnya berapa? Bisa mencapai 300% dari uang pertanggungannya. Bukan hanya double, tapi triple, Bapak Ibu. Dan yang luar biasanya, ketika kita menjadi mitra bisnis di Sequis Life, kita punya kesempatan juga untuk mengembangkan bisnis kita. Ya, jadi kalau tadi kita bisa pensiun pasti, sekaligus kita bisa punya bisnis sendiri yang tadi disampaikan Pak Rio di depan, ini ada peluang bisnisnya loh. Peluang bisnis inilah yang kemudian bisa menjadikan hidup kita sejahtera karena banyak duitnya. Itu ya. Nah, saya akan sharing sedikit tentang produknya. Produknya kayak apa sih? Ya, produknya simpel sekali, Bapak Ibu. Produknya namanya Retirement Life Plan. Dari namanya saja sudah pasti bahwa produk ini didesain untuk menyiapkan pensiun, Bapak Ibu. Ya, namanya Retirement Life Plan. Ya, programnya kayak apa? Nah, keistimewaannya program ini luar biasanya di mana? Yang pasti adalah kita memberikan dana kepastian dari pensiun. Karena apa? Sesuai dari yang kita pilih. Dari awal saya sudah bisa memilih sendiri. Saya mau pensiun umur berapa? 55kah? 60 tahunkah? Atau 65 tahun? Ya, ini pilihan pensiun kita. Kemudian masa menabungnya juga relatif singkat. Ya, kita bisa pilih. Aku nggak mau panjang-panjang. Aku mau nabungnya yang pendek aja. Boleh. Bisa 5 tahun.
Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, atau 20 tahun saja. Ya. Yang ketiga adalah warisan. Kita bisa mendapatkan warisan 300 juta yang kita siapkan untuk keluarga, anak, istri kita, ya, yang kita tinggalkan. Kemudian tidak kena pajak karena asuransi saat ini bukan objek pajak, tidak ada biaya administrasi bulanan, jadi nggak ada potongan-potongan tiap bulannya. Ya, potongannya hanya ada di tahun pertama, yaitu untuk pencetakan polis, administrasi untuk cetak polis 75.000 selesai. Ya. Kemudian tidak ada biaya akuisisi, seperti kalau teman-teman lihat ada produk unit link namanya, itu ada biaya akuisisi, di kita tidak ada, karena ini adalah produk tradisional. Kenapa kita memberikan gambaran tentang produk tradisional? Karena kita bicara bahwa pensiun itu pasti. Jadi kita memberikan kepastian. Produk tradisional itu memberikan kepastian, ya, karena tidak terjadi fluktuasi harga, tidak ada urusannya. Fluktuasi saham tidak ada hubungannya karena ini bukan diinvestasikan di dalam instrumen investasi saham, ya. Nah, contoh produknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi contoh tadi usia 35 tahun kita memulai mengikuti menabung retirement life plan. Contoh di sini saya pengen usia 60 tahun pensiunnya, ya, kemudian kemampuan saya menabung saat ini cuma 6 juta, ya, kalau misalnya gitu, artinya per bulan ya kurang lebih 500.000 lah Pak Nugroho gitu ya. Oke. Jadi akhirnya kita buat program. Contoh di sini adalah usia pensiun yang kita kehendaki adalah 60 tahun, kita mendapatkan dana pensiunnya 120 juta. Ya, menabungnya hanya 6 juta kurang setiap tahunnya selama 10 kali saja. Contoh di sini adalah memilih 10 kali saja atau 10 tahun. Ya, nah, ceritanya bagaimana jalannya? Sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ketika nanti usia 60 tahun kita masuk pensiun, maka akan keluar dana sesuai yang dijanjikan di depan, yaitu berapa? 120 juta. Apakah selesai? Enggak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ya, menabungnya berapa tadi? 5,9 per tahun. Selama berapa lama? 10 kali saja. Berarti dikalikan 10, berarti totalnya berapa ya Pak Rio? 59 sekian-sekian gitu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika nanti usia pensiun, ya, terimanya berapa tadi? 120 juta Bapak Ibu. Artinya apa? Tabungan Anda sudah keluar di sini ditambahin keuntungan. Ya, kalau bahasa sekarang yang lagi tren itu dapat cuan gitu ya, dapat keuntungan. Berapa? Hampir 60 juta loh. Ya, hampir separuhnya Bapak Ibu masuk di sini. Bapak Ibu ini contoh umur 30 ya, 35 ya. Nanti umur berbeda akan berbeda. Nanti saya akan tunjukkan kenapa kok berbeda ya. Nah, ketika dana pensiun sudah keluar, ya, program ini nggak berhenti Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu masih mendapatkan perlindungan asuransi, walaupun tadi ya tabungannya sudah keluar semua, tetapi Bapak Ibu masih mendapatkan perlindungan asuransi sebesar berapa? 120 juta uang pertanggungan sampai kapan? Usia 100 tahun. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya Tuhan memberikan kita usia panjang sampai usia 100 tahun, kita akan mendapatkan dana kembali, yaitu sebesar 120 juta, ditambah karena kita berusia panjang, perusahaan juga kasih bonus. Bonusnya berapa? Bisa sebesar 120 juta juga. Artinya kalau teman-teman lihat, ya, dengan kita menabungnya kurang dari 60 juta, contoh di sini, itu teman-teman terimanya di 2 kali. Ya. Pertama adalah di pensiun, 120 juta, kemudian ketika usia 100 tahun, akan mendapatkan 120 ditambah maksimal bonus 120. Berarti bisa dapat berapa? 240 juta. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini ditambah ini jadinya berapa? 360 juta. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Hanya menabung berapa tadi? 60 juta. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, "Lah, kalau saya bisa hidup umur sampai 100 tahun." Ya, waduh itu sudah tua sekali katanya. Berapa banyak masyarakat di Indonesia yang umurnya sampai 100 tahun? Nah, ini programnya memang didesain sampai 100 tahun Bapak Ibu.
Tetapi kalau kita lihat ya, bagaimana kalau saya usianya tidak sampai 100 tahun. Nah, ya, ada beberapa skenario contohnya misalnya. Ketika terjadi resiko meninggal dunia sebelum usia pensiun. Tadi kan pilihannya 60 tahun pensiunnya. Tuhan menghendaki lain gitu. Kita belum usia pensiun, Tuhan sudah cinta ke kita, ya pulang ya. Tugasmu di dunia sudah selesai katanya. Yuk pulang ke rumah ya, ke rumah Tuhan kita. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Keluarga yang kita tinggalkan, ya keluarga yang kita tinggalkan akan mendapatkan warisan sebesar berapa? 240 juta, Bapak Ibu. Loh, tadi ketika pensiun cuma dapatnya 120, tetapi kalau terjadi risiko sebelum pensiun dapatnya double. Ya, uangnya dikeluarin semua ke depan. Dapat 240 juta, ini yang pasti, ditambah ada yang namanya debt terminal bonus, ya besarnya bisa mencapai maksimal 120 juta juga. Artinya kalau terjadi risiko, Bapak Ibu bisa menerima berapa? 360 juta. Ini yang tadi saya katakan sebagai 300% uang pertanggungan. Ya, 3 kali dari 120 juta Bapak Ibu. Ini kalau sampai terjadi risiko sebelum pensiun. Bagaimana kalau terjadi risikonya setelah pensiun? Ya, kalau tadi kan contohnya bagaimana kalau usianya 100 tahun masih hidup, kalau ini enggak. Usia pensiun sudah terima dananya, tetapi Tuhan menghendaki bahwa kita usianya dikasih bonus sampai 75 tahun saja nih contohnya ya. Terjadi risiko meninggal dunia di umur 75 tahun, apa yang terjadi? Pensiunnya di 60 sudah terima, ya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan warisan berapa? 120 juta. Plus ada namanya debt terminal bonus, maksimal bisa mencapai berapa? 120 juta lagi. Berarti bisa mencapai berapa Bapak Ibu? Sama 247 juta. Berarti kalau ditotal lagi ketemunya berapa? 360 juta lagi Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang saya tadi katakan. Ya, proteksi bisa mencapai berapa? 300% Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah program pensiun dari Sekwis. Nah, karena produk tradisional, Bapak Ibu nanti bisa dipastikan di dalam polis Bapak Ibu, ya itu akan ada lampiran berupa proposalnya. Ya, contoh di sini akan lebih jelas ya Bapak Ibu. Nanti ada uang pertanggungannya berapa, tadi kemudian menabungnya berapa 5,9 juta per tahun. Ya, kemudian kalau saya dananya nggak bisa setahun sekali, bagaimana Bapak Ibu? Boleh. Ya, bisa dicicil sampai ke bulanan Bapak Ibu, sebulan sekali, kurang lebih 534.000 per bulannya. Loh, kalau Bapak Ibu lihat lagi, satu bulan 534 kalikan 12 kan 6 juta lebih ya. Kok lebih mahal katanya ya, kok lebih tinggi ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu nyicil ya, kalau cicilan begitu, tapi sebaiknya Bapak Ibu kalau ada dana pilihlah yang setahun sekali. Pertimbangannya apa? Bapak Ibu dapat kayak ibaratnya Bapak Ibu dapat diskon 1 bulan ya, karena selisihnya kurang lebih hampir 500.000 itu sendiri. Ya, jadi upayakan Bapak Ibu kalau ada dana, kalau ingin menabung di dana pensiun ini, ambilnya yang tahunan. Tetapi kalau memang terpaksa nggak bisa tahunan, iya nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu punya tabungan untuk hari tua. Ya. Kemudian proteksinya seperti apa, ada manfaat pensiunnya gimana, manfaat akhir kontrak seperti apa, itu tertulis dengan lengkap. Dan kemudian ada detailnya Bapak Ibu, contoh di sini, ya tadi di sini menabungnya 5,9 kalikan 10, berarti totalnya 59 juta sekian. Ya, tetapi Bapak Ibu di tahun usia masuk ke 60, Bapak Ibu akan mendapatkan dana pensiun sebesar berapa? 120 juta. Bisa dihitung ya Bapak Ibu ya, berapa total menabung, berapa Bapak Ibu akan terima. Sudah cuan di situ. Masih mendapatkan perlindungan ya sampai kapan? Sampai dengan usia 100 tahun Bapak Ibu. Besarnya berapa? Nih, sejak awal tahun Bapak Ibu dilindungi proteksinya sebesar 200% nih Bapak Ibu, 240 juta. Artinya kalau baru menabung 1 tahun misalnya ya, baru menabung 6 juta,
terjadi resiko, Tuhan menghendaki yang lain, maka Sequis Life memberikan santunan kepada ahli waris sebesar berapa Bapak Ibu? 240 juta. Fix, dijamin tidak dipotong pajak Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika sudah keluar dana pensiunnya, usia panjang, maka proteksinya masih dapat tadi seperti saya katakan. Ya, proteksinya berapa? Menjadi 120 juta. Ditambah ada yang namanya di sini debt terminal bonus Bapak Ibu. Debt terminal bonus tadi saya katakan maksimal 100% karena apa? Di tahun ke-9, 1 sampai ke-9 belum ada bonusnya. Tetapi bonus itu baru muncul mulai tahun ke-10. Besarnya berapa? 25%. Kemudian meningkat menjadi 50%. Ya, kemudian terus menjadi 75%, bahkan kemudian sampai di tahun ke-26 ke atas, itu bonusnya bisa mencapai 100%. Artinya, kalau teman-teman perhatikan, 120 ditambah lagi 120. Berarti bisa mencapai berapa tadi? 240. Cukup jelas ya, Bapak Ibu sampai di sini. Nah, ini adalah contoh klaim ya dengan bonus. Ya, ini ada tambahan bonusnya. Kebetulan waktu itu bonusnya masih berjalan 25%. Karena uang pertanggungannya 50 juta, ditambahnya 12,5 juta. Jadi totalnya mendapatkan 62.500. Ya. Nah, kalau saya tanyakan Bapak Ibu, kapan sih waktu yang tepat gitu ya untuk kita menyiapkan dana pensiun? Kan tadi dikatakan saya masih terlalu muda katanya. Atau mungkin aduh kayaknya sudah terlambat deh, saya sudah masuk pensiun, gimana dong? Ya, memang sebaiknya kapan waktu yang tepat adalah sedini mungkin. Kenapa? Saya kasih gambaran seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita menunda, ini contoh ya, ketika ini contoh saja, kalau usianya 30 tahun kita mulai masuk, atau kemudian umur 35 kita baru masuk, atau kita menunda per 5 tahun gitu ya, tak tunda dulu lah, untuk mendapatkan pensiun 120, dan di hari tua 120 juta juga, berapa yang ditabungkan itu berbeda Bapak Ibu. Untuk memperjelas supaya lebih tahu gambarannya kayak seperti ini Bapak Ibu. Ibaratnya seperti naik sepeda Bapak Ibu. Ketika kita usia 30 tahun, maka sebetulnya kita menabung lebih sedikit karena kita menabungnya cukup 44.800.000 untuk mendapatkan angka yang sama, 120 juta pensiun tadi. Kalau kita menunda 35 tahun baru oke lah, nantilah saya baru nyiapin nanti usia 35 tahun. Maka tabungan Anda harus 60 jutaan tadi. Ketika Anda menunda lagi usia 40 tahun, maka seperti naik sepeda ini tanjakannya sudah semakin tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktunya untuk usia pensiun sudah semakin pendek. Artinya Bapak Ibu menabungnya sudah semakin pendek waktunya, dan perusahaan Sequis Life untuk mengembangkan uang nasabah juga semakin pendek. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya tabungannya pasti lebih besar. Ya, kalau usia 40, 84 juta Bapak Ibu. Kalau umur 45 sudah mencapai 122 juta. Untuk mendapatkan pensiun 120 juta, Anda harus menabung 122 juta loh. Artinya, ya sudah ketika Anda menabung selesai, nanti ketika pensiun, ya dikembalikan tabungannya, tetapi masih dilindungi sampai usia 100 tahun. Besarnya berapa? Bisa mencapai 240 juta. Masih cuan nggak? Masih cuan sih. Tetapi kalau teman-teman perhatikan di sini pergerakannya, ini yang namanya cost of delay Bapak Ibu. Ya, karena kita menunda. Ya, nah maka sebaiknya kapan? Ya sedini mungkin kita siapkan dana pensiun itu.